Hai, balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Oke, sekarang kita mau ngelanjutin nonton The Eminent in Shadow yang season 2 episode ke-6. Oh ya, bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalkan ada yang mau rekomendasi anime apa yang harus gue tonton buat selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, di episode yang kemarin itu akhirnya si John Smith maksudnya, ketemu sama bawahannya itu yang Shadow Garden. Cuman dia nunjukin kemampuannya dia yang beda. Terus juga kemarin ada yang bilang kalau misalkan nggak semua bawahannya si Shadow ini pernah ketemu langsung sama Shadow gitu kan. Ya mungkin aja kalau mereka nggak ngenalin. Cuma gue sempat mikirnya kayak gini, kan harusnya sihirnya Shadow ini nggak ada yang bisa ngikutin sihirnya dia gitu kan. Jadi aku pikir kalau misalkan si John Smith ini ngegunain sihir yang sama kayak si Shadow atau apa, bawahannya tuh bisa ngenalin. Karena kan semua bawahannya pasti ngenalin dong sihirnya Shadow yang ungu itu. Makanya gue sempat mikir harusnya bawahannya bisa ngenalin dari energi sihirnya gitu. Ternyata kemarin dia ngegunain kemampuannya yang berbeda. Oke, jadi langsung aja kita tonton The Eminent in Shadow yang season 2 episode ke-6. Let's play. ナンバーズが3人がかりでジョン・スミス大都市の住人の可能性もあるわ Tidur dong yang sebelah sana. ジョン・スミスの力は七影であるあなたたちにも匹敵する Si Rose ini ゼータに任せていますが Zeta. 料理がないのは順調な証拠と思いたいけどしたいわねアルファ様 Kenapa nih si ジョ Alpha? ン・スミスにはデルタを当てるわ Delta. Bentar deh, kalau misalkan dia ngirim si Delta bukannya nanti bisa ketahuan ya? Delta kan dia punya penciuman yang tajam gitu loh. Bisa nyium bau badan bosnya gitu di si John Smith ini. Ya nggak sih? Harusnya ya. Nggak tahu deh, nih orang kan agak bodoh dikit soalnya. Tapi emang si Delta ini kuat ya. Wah, gila. Ngelawan bosnya sendiri dong. Aduh, kasihan Deltanya. Ya kan? Tuh kan, harusnya kan dia bisa ngenalin. Ya nggak sih? Kan dia penciumannya tajam. Harusnya dia bisa ngenalin nggak sih? John Smith-nya itu dia. Iya, gak bisa menang lah. Makanya gue bilang, kalau Delta kan harusnya bisa ngenalin. Karena dia bisa ngebedain bau bosnya gitu kan. Iya. Dia emang agak blow on ya orang ini ya. Dia takut sama Alpha juga sebenarnya ya. Emang kayak anak kecil banget sumpah ya ini si Delta. Banyak banget loh sini scene-nya si Delta sama si Sid Kageno ini. Oh, yang si itu ya? Sumpah lucu banget ngeliat mereka berdua ini. Gampang banget dibohongin lagi si Delta ini ya.
Makanya tadi pas dia ngirim si Delta, harusnya ketahuan dong. Pasti dia mikirnya kalau si Delta ini mati. Terus dia mikirnya si Delta mati. Apa si Alpha yang mau turun langsung gitu, nanganin John Smith? Harus membunuh John Smith. Gak mungkin bisa sih lo ngebunuh John Smith. Si Alpha udah tahu ya. Dia beneran mau ngelawan si John Smith. Gila. Langsung ditebas dong lehernya. Wah, kayaknya dia kuat deh. Masa cuman ngegituin pedang aja bisa langsung nebas pala orang dong? Kok Alexia tampilannya langsung berubah? Pakai kacamata diikat rambutnya. Kok dicuekin sama kakaknya? Laporannya sama si Shadow lagi. Ngasih laporannya ke Shadow, padahal yang bikin masalah dia sendiri kan, si John Smith ini. John Smith. Pasti dikiranya Delta mati atau kenapa-napa nggak sih? Ya kan? Kan dikiranya mati kan? Dikiranya Delta mati kan? Nggak kenapa-napa kok, Deltanya baik-baik aja. Sebuah kode. Pakai tulisan bahasa Jepang dong dia. Oh, yang si itu ya?
Yang tadi manusia hewan itu juga ya. Kayaknya dia termasuk kuat deh. Kayaknya si John Smith ini bakalan ngelawan dia. Ya kan dia tiba-tiba datang ke sini dong si John Smith ini. Ah, si Alpha lagi yang datang. ジョン・スミス Kenapa dia harus? Aduh, gue takut deh nih si Alpha kenapa-napa. Si Alpha juga kuat banget kan, termasuk. Apa dia ngenalin? Ya kan? Dia ngenalin kan kalau ini sebenarnya si Shadow? Ya nggak sih? Sebenarnya dia ngenalin nggak sih? Kalau ngenalin kenapa dia masih coba buat ngelawan? Harusnya dia ini ngenalin dong. Oh ya, mungkin ngerasa kayak nggak dibutuhin lagi gitu loh, karena dia ngejalanin misi sendirian tanpa bantuan anggotanya. Wah. Tapi emang si Alpha nih kuat banget ya. Jangan terlalu disakitin Alpanya, kasihan kalau dia sampai terluka parah gitu. Pasti yang dirasain Alpha itu bukan dia dikhianatin sih, mungkin kayak ngerasa apa dia udah nggak percaya sama gue kayak gitu loh, nggak dikasih kepercayaan gitu. Karena dia nanganin misinya sendiri tanpa bantuan anggotanya gitu. Padahal kayak selama ini anggotanya selalu ngikutin misi-misi yang dikasih sama si Shadow ini. Tapi nanti kalau misalkan anggotanya jadi balik ngelawan, mungkin gak sih? Harusnya kayak ya udah percayain aja gitu sama tuannya. Tapi gue takut mikirnya kayak anggota yang lainnya mikir kayak si Alpha, kayak ngerasa udah gak dibutuhin gitu sama tuannya sendiri. Ini masa lalunya yang si Rubah ini ya. Oh, kepala klan serigala. Oh, akhirnya mereka kayak dinikahin gitu kali ya. Apa si Getan yang bikin ininya? Yang bikin hancur klannya? Dia kan? Apa dia yang ngebunuh? Apa dia yang ngebunuh klannya sendiri? Itu kekuatan yang dari inian iblis bukan sih? Iya kan, itu pil yang dari gereja itu nggak sih? Yang dibuat dari darah iblis itu.
Gila tuh orang. Tadi kayak suaranya si ini deh, si Sid Kageno. 全て利用し流れ着いた無法都市で頂点に立ったワッチの本当の目的が金儲け Balas dendam sama si Getan kan. ゲッタンが築き上げたどうかワッチを信じて待っていてくんなまし Mendingan lu urusin kesalahpahaman sama anggota-anggotanya deh. Kasihan anggotanya nungguin. Oke, jadi tadi kita udah lihat Damien in Shadow yang season 2 episode ke-6. Kayak yang tadi gue bilang, si Alpha harusnya tadi ngenalin dong kalau misalkan yang dia lawan ini si John Smith sebenarnya si Shadow. Tapi harusnya ini ngejelasin gak sih tujuannya itu apa ke si Alpha? Maksudnya biar nggak salah paham gitu loh, karena kan selama ini kayak Alpha sama anggota yang lainnya kayak udah setia banget gitu sama si Shadow. Terus kalau misalkan dia ngejalanin misi sendiri tanpa ngasih tahu ke anggota yang lainnya, mungkin anggota lainnya ngerasa kayak nggak dianggap atau kayak dibuang gitu kali ya. Soalnya kan selama ini yang anggota-anggotanya itu kan udah diselamatin sama si Shadow dari rasukan iblis yang badannya berubah jadi monster kayak gitu. Makanya sebenarnya bawahannya ini bagus sih, sebenarnya kayak mau ngelakuin apa aja buat si Shadow, cuman si Shadow-nya yang emang agak egois gitu ya buat ngejalanin misi atau apapun yang dia lakuin sebenarnya agak egois, nggak terlalu mentingin anggota-anggota lainnya gitu loh. Oke, jadi segitu dulu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.